Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Saling Berguru, masih sama saya Faisal Kamal dan dengan Mas Ili. Hari ini lagi-lagi kita tarik Mela Fitriansyah. Tarik lagi ya Bu, udah lama nggak ikutan gabung ngobrol-ngobrol di channel Saling Berguru. Terus udah lama nih nggak masuk Bu Mela. Tapi kita mau ngobrol karena kemarin kebetulan kita habis bikin acara penerimaan magang. Kemarin kan ada anak magang lagi Mas Ili dari SMK 7 Semarang. Kebetulan Mela kan, aku ngelihat Mela kan dia kan supporting system di Kara Anak. Jadi bantu siapin apa yang dibutuhin sama anak-anak selama belajar. Bu, cerita dong. Cerita apa aja? Ya, apa dulu boleh diceritain tentang proses yang kemarin dari sudut pandang Ibu sebagai supporting system di komunitas? Lebih ke ini sih, itu kayak penyambutannya penerimaan anak-anak magang buatku ya. Jadi kayak memenuhi kebutuhan untuk anakku sendiri itu kayak apa gitu. Makanya kemarin kan repot banget mau makannya pakai apa. Ini terlalu pedas apa enggak, ternyata kepedesan gitu kan. Oh iya. Ya, maksudnya itu jadi hal-hal yang mesti dipikirin detail, makannya, minumnya, karena ya tau lah anak remaja atau anak-anak muda itu kan kalau perutnya kenyang kan makannya enak kan gitu. Perutnya kenyang kan berkaryanya enak gitu, dia jadi nggak mikirin lebih jauh lagi. Terus ya setting tempat dan lain-lain, lebih ke sama aja sih Pak, kayak anak-anak kita tuh butuhnya apa ya, hal itu juga dipenuhi ke anak-anak magang, karena kan bukan sekedar anak magang kalau di kita kan, beneran jadi anak kita yang ratusan itu kan. Begitu masuk programnya Kara Anak, justru itu jadi anaknya komunitas, anak kita diurusnya ya kayak ngurus anak sendiri. Iya, gitu. Makanya dibilang repot banget sih harus gini ya, memang harus repot sih. Tapi ya santai aja sih, nggak ada. Repot kan karena. Tapi kan juga yang bantuin anaknya, kakak kelasnya sebelumnya kan sebenarnya tinggal ngarahin aja. Iya benar. Jadi nggak lebay juga sih kalau dibilang capek ya, enggak juga, biasa aja. Iya, akhirnya jadi orang tua, terus punya adik yang baru masuk, tapi kakaknya siap support. Beneran kayak keluarga kemarin bikin acara itu. Jadi ada adik bayi baru gitu ya. Iya, ada adik bayi baru masuk komunitas magang, kakaknya ngasih pembekalan. Zaki kemarin ngasih pembekalan, beberapa mentor ngasih pembekalan untuk anak-anak yang baru masuk. Jadi orang tua bener. Iya, kalau kita sekarang ini kan sudah belajar untuk tidak membedakan ruang-ruang menjadi orang tua atau salah. Ya Tamel ya. Sekarang mau kita jadi di komunitas, kita juga menjadi orang tua. Apalagi pengalaman kita menjadi orang tua beneran ini kan juga bisa jadi bekal untuk digeser melayani anak-anak kita di komunitas. Sebenarnya kembali kepada kebutuhan ya Sal ya. Itu. Iya. Bayangin bahwa kalau kita punya anak terus anak kita ke tempat orang lain, kalau nggak diurusin kan kita yang sedih. Iya. Jadi aku selalu membayangkan begitu sih Sal. Iya. Jadi ketika kebetulan aku dari sejak nikah itu bersepakat dengan istri bahwa ya rumah itu bukan hanya menjadi rumah sebagai tempat tinggal, tetapi rumah itu buat tempat kami adalah juga menjadi tempat rumah usaha. Nah ketika sudah rumah usaha itu kan sebenarnya mau tidak mau menjadi ruang komunal. Apalagi dibesarkan lagi dengan kemampuan yang diberi Gusti Allah, punya kemampuan untuk membuat area publik di dalam rumah kita hari ini itu jadi beneran menjadi area community atau komunitas di mana siapapun yang datang yang seusia anak kita itu ya sudah jadi anak kita. Benar. Ya dirimu kan jadi anakku juga, Mela jadi anakku hari ini. Husin itu kan cucuku. Iya betul. Mas Ili cucunya nambah banyak. Ya justru sekarang gini, kalau aku itu Mel mau tanya ke dirimu itu pengalaman menjadi orang tua di komunitas itu apa rasanya Mel? Yang sekarang ini karena kan
belajarmu kan di komunitas yang menjadi orang tua beneran kan baru mungkin 2-3 tahun terakhir ini yang benar-benar oh ternyata komunitas itu sebaiknya dibangun dengan cara yang seperti sekarang kamu lakukan. Nggak tahu versimu aja. Versiku banyak mengharukannya sih Mas Ili, karena campur aduk ya. Ini kan ngurusin anak secara bukan anak biologis saja kan ya, maksudnya ya. Jadi beneran yang aku ngerasanya aku banyak belajar dari mereka, tapi mereka juga mungkin banyak belajar dari aku karena belajar itu bukan berarti yang baik semua ya, kadang-kadang yang buruk yang mereka serap juga. Jadi itu yang mengharukannya adalah ketika mereka akhirnya menganggap bahwa aku ibunya bener gitu loh, ibu secara hati gitu. Karena kan aku kemarin juga ngobrol sama Hussein, anakku sedikit, aku bilang gini, Bang, Mama mau tanya, ada satu permasalahan gitu, lingkungan dan lain-lain. Terus Mama bilang, aku ngobrol sama dia, aku bilang gini, Bang, Mama mau tanya, kalau kita ngobrol, Mama tahu kadang-kadang anak itu ngobrol sama orang tuanya hanya mendengarkan, tapi tidak masuk ke hati gitu loh. Jadi bukan interaksi dua arah gitu, tapi seolah-olah dua arah. Terus aku ngobrol, aku tanya sama Husen, Mama pengen kamu jujur Bang, saat ini kita sedang ngobrol dua arah atau satu arah? Terus dia bilang, jujur dua arah. Nah itu yang Mama inginkan gitu. Menurutku begitu juga ke anak-anak didik maksudnya ke anak-anak ideologis ya. Aku tuh akan seneng kalau misalnya udah berhasil punya komunikasi dua arah tadi gitu beneran. Ya kalau nggak bisa dikira-kira ya akhirnya ditanyain langsung gitu, kamu nih kayak gimana sih sebenarnya ngobrol sama aku. Ketika udah kayak gitu akhirnya kan tadi ngomongin kebutuhan, akhirnya kita tahu kebutuhannya dia apa, jadi dia berani ngomong sama kita gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadi mengharukan dia. Sama ya Sheila, yang kita bolak-balik ngomong kalau di luar obrolan ini kan kita selalu ngomong ternyata memang putra putri kita itu kan yang datang kepada kita tuh satu pasti bukan anak biologis kita. Yang datang kepada kita kan tidak selalu anak biologis kita, tetapi justru yang kita yakinkan kepada komunitas ini kan selalu jangan sampai kalau datang kepada kita kan bukan jadi anak ideologis kita, karena memang harus menjadi anak ideologis kita. Kan itu kita sepakati bersama-sama. Kenapa? Itulah yang saya sebut dengan warisan ilmu yang benar-benar bisa terus berjalan. Jadi nggak mungkin dong orang datang ke tempat kita kalau tidak menyerap ilmu selain tenis, tapi sebenarnya adab itu ideologi menurut aku. Gitu ya kan? Makanya bersyukur bahwa kita ini melakukan keutamaan sebagai orang tua yang kalau dengan putra kita adalah orang tua yang sangat biologis, anak kita kandung, tapi juga anak kita kandung itu benar-benar ibarat istilah buah itu benar-benar jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itulah yang membuat anak kita menjadi anak ideologi kita. Karena kan persoalan sekarang yang dihadapkan oleh banyak orang tua kan gini, buah itu jatuh pada saat awal itu dekat pohon, tapi tidak mungkin anak itu belum sampai remaja sudah menjauh dari pohon. Secara filosofi kan itu yang dihadapi orang tua sekarang. Betul. Karena teknologi informasi yang luar biasa menyerang itu kan. Itu saya lihat. Iya Mas Ili, aku kebayang bahwa Mas Ili tadi bilang ada anak-anak yang memang ketika dia bayi dan kecil bareng sama orang tua, tapi karena hari ini zamannya berbeda, teknologi informasi berlimpah gitu, mereka ngambil contoh tidak dari sumber pohon terdekatnya, tapi justru sumber lain yang jauh dari apa yang diharapkan sama orang tua. Kepedean juga kita ya, kalau tadi Mas Ili bilang anak biologis, terus aku sama ini nganggepnya udah otomatis anak ideologis, ternyata bukan, enggak juga kan. Iya, belum tentu. Ternyata akhirnya kan enggak kan. Tentu. Dan itu miss-nya loh, kadang-kadang orang tua udah ngerasa anak biologis, oh ideologisnya kayak udah, akhirnya ternyata enggak loh. Dan itu kan akhirnya sering terjadi pertentangan antara
orang tua dan putra putrinya kan. Ternyata kok kamu nggak manut sama aku toh gitu. Iya. Itu kan akhirnya menjadi obrolan harian di banyak orang tua tuh. Kenapa sih anakku itu nggak manut sama aku? Ya karena ideologinya nggak dibangun dari kesadaran ideologi orang tuanya yang tidak membangunkan kepada putra putrinya. Makanya yang di obrolan pernah pada waktu sebelumnya kita ngomong, itu urusan konteks itu mbak biarin aja, anak-anak kita itu biarin. Tapi kalau sudah urusan emosional, urusan spiritual, urusan hal-hal yang menyangkut adab, orang tua sudah tidak bisa lagi tidak bertanggung jawab. Karena tanggung jawab mungkin mutlak itu ya, aku bilang tanggung jawab orang tua. Kalau konteks itu bisa biarkan anak kepingin menjadi apapun, menurut aku biarkan, nggak apa-apa. Ingat gak kemarin kita ngobrol tentang tadi masih ngomong tanggung jawab orang tua, ngomongin konteks sama emosional sama spiritual. Yang kita takutin Mas Ili, ketika kita sebagai orang tua tidak berhasil membuat atau menanamkan hal itu, akhirnya anaknya gagal sama konteks, dianggap bahwa kebebasan, akhirnya kebablasan. Karena tadi konteksnya bisa apapun, akhirnya nggak dipagerin sama emosional sama spiritual, mereka menganggap kebebasan itu di semua ruang. Makanya kami ketemu beberapa orang yang tadi Mas Ili bilang pertarungan ideologi ya, bertengkar secara ideologi, sementara itu orang tua sama anak, padahal ideologi kan mestinya tugas orang tua untuk menanamkan pelan-pelan, konteksnya bisa apapun, tapi ideologinya sesuai bahasan kita sebelumnya Mas Ili, imajinasi tertinggi orang tua. Atau ya orang tua kan pasti pengen anak biologis jadi anak ideologisnya orang tua. Harusnya begitu. Harusnya. Tapi kan kemampuan orang tua tidak juga semua mampu untuk mewariskan ideologi itu ke anak biologisnya. Wah itu menyedihkan sih menurut aku sama Mela ya, banyak jangan sampai anak kita tuh nggak sesuai harapan kita. Belajar terus ya berarti. Iya. Berat loh jadi tanggung jawab orang tua. Loh, menjadi orang tua tuh belajarnya sampai ke liang lahat. Ya. Bukan sampai anak kita itu nikah selesai itu enggak. Sampai ke liang lahat. Kita ini sudah jelang game over, kalau kita sadar punya anak ya anak kita itu ya menjadi bahan ideologi yang kita pertengkarkan antara pikiran dan batin kita terus. Iya. Pasti itu, cuman kan setelah putra putri kita ini sudah mulai anakku 1 nomor 2 itu kan sudah punya negara sendiri. Ya sekalipun itu dia punya negara, betapapun aku punya negara sendiri, setidaknya pengalaman dia bernegara harus belajar dari negara yang dia pernah tinggal di negara orang tuanya itu. Setuju. Kan gitu. Dan itu sekali lagi ya tidak mudah toh Sal. Sangat tidak mudah toh Mel. Takutnya kan gini, ketika dia tinggal dengan kita, artinya aturan negara kita, aturan keluarga kita yang keluarga inti kita, kemudian dia sudah nikah dengan pihak lain, sementara mantu kita itu kan jangan-jangan akan jadi musibah baru, datangnya musibah baru. Karena rata-rata datangnya musibah baru itu bukan dari keluarga inti malah. Maka mantu-mantuku ketika pertama kali akan jadi mantuku, selalu aku yang bilang begini, memang ekstrim aku bilang gini. Jadi yang akan jadi benih pertengkaran pertama atau perselisihan atau perbedaan pendapat pertama soal ideologi adalah dirimu. Itu mantuku tak bilang kayak gitu. Artinya adalah betapa kita ini akan membangun visi yang sama dulu. Ketika dirimu memasuki ruang baru di tempat kami ini, kalau kamu tinggal di tempat kami, ya aturannya adalah aturan komunal atau aturan yang sudah pernah ditegakkan yang ada di sini. Karena selama ini kan berjalan dengan alhamdulillah baik-baik saja. 1, 2, 3 putra putriku itu rukun. Tetapi dengan datangnya pihak baru, nanti pasangan yang nomor 1 dan pasangan nomor 2, bisa jadi atau mungkin akan membuat ketidakrukunan dari yang sudah ada itu. Itu kan jadi bahan pembicaraan atau bahan obrolan saya sebagai dan istri sebagai orang tua, harus seperti apa yang harus kita kawal terus-menerus. Wah itu rumit lagi Sal. Bukan hanya dirimu kan masih
kecil putra-putri masih enak lah ngatur-ngatur itu. Nanti kalau udah mulai berkeluarga seperti punya mantu seperti tempatku, tempat diriku, wah lebih keren lagi belajarnya. Tapi itu memang sebenarnya itu hal yang harusnya jadi wajar ya Mas Ili. Apa sih gini? Jadi wajar untuk dan jadi nggak apa-apa harus diomongin gitu loh. Kadang-kadang kan kita suka pakewuh ke calon mantu atau apa untuk terbuka kayak gitu kan, kayak seolah-olah nggak apa-apa, tapi nanti, nah ya akhirnya belajar juga kita jadi orang tua gitu kalau nanti mau punya mantu atau apa ya beneran buka dialog kayak gitu, jadi akhirnya beneran biasa. Ya tradisi obrolan kan, artinya bolak-balik saya sampaikan di banyak forum adalah begini, budaya apapun di masa lampau sebelum ribuan tahun sebelum Masehi itu dimulai adalah karena intensitas dialog. Tak balik, intensitas dialog itulah yang membuat kebudayaan itu muncul. Ya. Di abad awal berdirinya bumi ini atau Allah pertama kali menciptakan bumi, waktu itu mungkin nggak tahu manusia purba itu ngomongnya kan bisa jadi dengan bahasa isyarat, tapi kan itu dialog. Ya. Betul. Itu salah satu contoh. Ya. Sama uang itu kan hasil kesepakatan. Ya. Uang itu kan bukan sesuatu yang tidak karena dialog. Ya. Uang itu muncul karena hasil dialog yang terus berulang-ulang atau kesepakatan yang dilakukan. Yang pertama kali nggak ada uang kertas tuh nggak ada secara kertas. Ya. Kalau sekarang muncul lagi namanya istilah kripto. Ya itu kan cuma keniscayaan yang akan terjadi. Dulu tidak ada uang rupiah, dulu nggak ada dolar, nggak ada, nggak ada. Dulu pakainya gobok, kalau gobok itu uang kotak gitu, yang tengahnya bolong gitu. Malah sebelum itu lagi mungkin pakainya barter. Nah, itu kan juga uang. Nah itulah yang disebut kebudayaan yang muncul. Sama di keluarga itu, ya harus ngomong terus Tomel. Selama ngomongnya memang ada kesepakatan ruang, makanya kecerdasan ruang itu selalu diperlukan. Makanya kenapa family time ada namanya mastermind keluarga, itu budaya yang bisa dilakukan oleh setiap keluarga, itu akan sangat bagus. Kami melakukan itu. Belajar udah harus dialog, harus ngerti belajar ruangnya. Iya. Belajar terus. Budaya berkomunikasi. Iya. Dan tetap rukun. Aku ngambil beberapa poin dari Mas Ili. Budaya berkomunikasi dan tetap rukun membuat satu keluarga menjadi baik. Bahkan ketika ada orang baru yang mau masuk, orang baru itu dikenalkan tentang budaya yang sudah berjalan dan tidak membiarkan potensi resikonya terjadi. Kan kita kan kadang-kadang ngediemin, akhirnya potensi resikonya masuk, akhirnya ya merusak tatanan yang sebelumnya sudah ada. Ya kan? Gini Sal, budaya itu kan ada dua kemungkinan ketika ngomongin resiko itu. Ketika kita di komunitas ini kan sudah punya tradisi atau budaya, atau kebiasaan. Betul. Kalau kemudian ada orang memasuki ruang kita, itu kita mengambil bukannya satu resiko tapi dua resiko. Kita coba tradisi yang ada di tempat kita itu kita cekokkan atau kita doktrinasi kepada yang baru masuk. Itu tak rasa kalau kita mau jujur semua orang pasti kayak gitu sih sebenarnya. Hanya kadang-kadang kita kan nggak mau jujur aja. Takut aja sama bahasanya ekstrim gitu. Sama bahasanya nanti dianggap tidak demokratis. Maka demokratis itu bukan dimulai oleh kesepakatan, semata-mata kesepakatan, tetapi dimulai oleh satu pikiran itu. Kalau pikirannya sudah hijau duluan, sudah adil duluan, sudah ngerti empan papan duluan, kalau orang Jawa bilang empan papan duluan, ya sebenarnya tidak diperlukan seorang tambahan pemimpin. Pemimpin itu satu nggak apa-apa, tapi bahwa pemimpin itu memang benar-benar adil. Makanya kan ulama atau pemimpin itu kan pada ukuran tertentu mungkin derajatnya bisa lebih tinggi dari ulama. Karena resikonya dia sangat besar, karena setiap omongannya pun tidak didengarkan gitu. Gitu. Jadi balik lagi, resiko pertama adalah kita coba doktrinasi.
Nah, tinggal ini yang didoktrin itu bisa lebur nggak dengan apa yang kita inginkan di dalam komunitas kita itu, kebiasaan itu atau budaya itu. Kedua, justru yang satu orang ini akan menghancurkan kebudayaan yang sudah dibangun. Dan itu tidak apa-apa. Ketika pertanyaan apakah itu menghancurkan, seperti bisa jadi seperti mengganggu. Tapi kalau kita membuka diri yang ada di tradisi itu, jangan-jangan itu memperbaiki hal yang budaya baru yang perlu ditambahkan. Seperti contohnya gini, datangnya dirimu di komunitas jaringan rumah usaha itu seperti membuat kerusakan baru. Tapi beruntungnya di jaringan rumah usaha itu ada cara berpikir yang membuka juga bahwa datangnya dirimu itu dengan adanya membuat karir anak itu ternyata menjadi metode berpikir baru. Yang makanya saya bilang bahwa kamu menjadi founder baru karena membuat metodologi baru di mana cara untuk mengembangkan komunitas adalah bisa jadi dengan anak-anak SMK yang menjadi anggota karir anak atau anak homeschooling yang masuk ke karir anak, dan kemudian itu menjadi ruang perbesaran dari komunitas yang jaringan rumah usaha ini miliki. Jadi artinya bisa ada resiko, bisa tidak ada resiko, dan itu semuanya tidak apa-apa. Yang penting selalu ada kejujuran atas kebutuhan. Kejujuran atas kebutuhan. Kejujuran atas kebutuhan. Rumit ya Saleh? Rumit ya. Tapi pelan-pelan bisa sih. Ini kan kebayang. mudah dipahami. Kalau yang agak tenang berpikir pasti mudah dipahami. Aku ngambil tadi poin Mas Ili. Kan proses dari dua pihak yang seolah-olah berbeda bisa menjadi satu kan atas satu kesepakatan tujuan. Kayak tadi Mas Ili bilang, kalau dari awalnya udah tahu bahwa ini menuju kebaikan, kan tinggal proses yang dari dua sisi ini menuju kebaikannya sepakat nggak ke sini. Budaya yang udah ada atau yang menuju masuk ke budaya baru. Tadi saya pikir Mas Ili akan bicara kemana, tapi ternyata selama masih membuka diri, jangan-jangan orang baru itu bukannya seperti seolah-olah merusak, padahal bisa jadi dia merevisi atau menambahkan, memperluas sudut pandang ya, lebih baik lagi. Benar toh? Memperluas sudut pandang. Ternyata begini toh Mel, akhirnya sepakat bahwa komunitas yang baik itu adalah komunitas yang selalu membuka diri. Bahwa sebelumnya ada patron, ada aturan tetap, ada orientasi, ada rujukan seolah-olah rumit gitu ya. Seolah-olah rumit. Sebenarnya enggak juga, karena tetap membuka, yang penting membuka diri. Bahwa ada barangkali ada datangnya Faisal memberi ilmu baru. Ternyata akhirnya founder itu di dalam satu komunitas itu bisa jadi 10, 20, 30. Di jaringan rumah usaha tempat kita ini, kalau aku sekarang hitung itu foundernya sudah hampir 15 orang. Termasuk aku memberi saran kepada banyak teman-teman, kamu itu sudah sangat layak menjadi founder. Maka enaknya di dalam kefounderan kita itu kan yang penting memasukkan budaya baru yang diterima oleh founder lain. Makanya tetap sistemnya kurasi lagi. Aku mengusulkan, tapi kalau yang lain nggak nerima juga nggak bisa. Dan harus pakai data. Data realnya apa? Akhirnya kita ini benar-benar saling menjaga supaya tidak nahi mungkar tadi loh, yang kata-kata pertama. Berarti nggak apa-apa ya Mas kalau di dalam keluarga kita, anak kita ngomongin bahwa kita negur, kita terus terang bahkan kepada mantu, ya kan mau budaya kecil di dalam keluarga ataupun di budaya komunitas di perserikatan yang kita bangun ini, itu kata agama loh, berserikat. Maka berserikatlah kalian supaya atau kata lain berserikat, maka bersilaturahmilah dengan banyak orang. Kata berserikat memang boleh kayak gitu. Kamu akan dipanjangkan rezekimu dan kesehatanmu. Itu kan kalau di hadis ada. Silaturahmi memperpanjang umur dan menambah rezeki, itu bahasanya kalau nggak salah. Benar. Nambah rezeki, sehat. Panjang umur kan sehat. Silaturahminya kan bisa tak ganti kata berserikat. Setuju. Karena berserikat tanpa kumpul kan nggak ada berserikat. Berserikat itu kan banyak orang gitu. Rame-rame. Berserikat tak ganti lagi katanya. Berserikat atau bersyariah boleh nggak?
Tak ganti lagi namanya, kalau di zaman orang tua dulu namanya bergotong royong lah. Oh iya. Karena kata syarikat, kata syariah, gotong royong itu kata kerja semua. Kalau tidak ada dilakukan aktivitinya, tidak pernah ada kata gotong royong, syariah, Iya. berserikat. Iya ya. Dan ilmu itu ada semua di zaman simbah-simbah kita, itu yang kita harus hidupkan terus. Wah. Rumit ya. Ini kita ngomongin apa ya? Kayaknya dalam banget ya. Iya, kemana-mana soalnya, tapi ya akhirnya konsepnya kan jelas, Mas. Iya. Konsepnya jelas. Dimana ketika seseorang punya sesuatu tujuan atau itu jadi konsepnya dia, mau itu dibangun secara ruang lingkup keluarga, orang tua sama anak, atau tadi ngomongin bahasanya berserikat, gotong royong, berkomunitas, berkomunal, selama ada pemimpin yang adil, menjaga tatanannya tetap stabil, walaupun ada orang baru sekalipun, menurutku itu tidak akan menjadi sebuah masalah atau justru malah jadi ruang perubahan-perubahan baru. Karena perubahan kan nggak bisa ditolak Mas Ili hari ini. Perubahan hari ini ngomongin teknologi digital, tadi ngomongin Mas Ili ngulang, ngomongin mata uang aja yang hari ini bentuknya berubah, kan ujung-ujungnya tetap konsep pertukaran, barter, fiat, kripto hari ini kan sama aja konsepnya, buat menjadi sebuah pertukaran barang, pertukaran nilai, pertukaran pikiran. Wah, Semuanya soal kesepakatan ya, kesepakatan lagi, berakad ya, berakad lagi. kata agama lagi ya, semua itu yang penting akad. Makanya belajar konsep atau bahasa sekarang kan keren disebutnya seolah-olah belajar filsafat, tapi kan akhirnya konsep-konsep tadi kalau nggak clear kan akhirnya nggak punya budaya Mas Ili. Ya takutnya kalau jadi kepentingan individual, kan kita ini sering bersembunyi di balik keinginan. Ya. Misalkan kita menyebut sebuah komunitas yang misalkan saya bangun komunitas A, aku sebagai founder gitu, dan ini konsepnya adalah mulia, hebat, keren, sukses gitu. Tetapi itu kan hanya sebutan yang kita inginkan. Ya. Nah, bersyukurnya di teman-teman kita di jaringan rumah usaha kan tidak pernah menyebut hebat, mulia. Alhamdulillah kan kita bersyukur dari awal kan tidak sepakat atas itu. Ya. Kalau ada orang bilang mulia, hebat, baik, itu tuh bukan kita yang harus nyebutnya. Ya. Itu orang lain yang nyebut itu. Jadi intinya adalah bahwa kita ini membuat jaringan rumah usaha. Makanya bentuknya benda. Jaringannya yang kerja. Nah, iya. Jaringan kan kata kerja. Kata kerja. Seperti halnya bersyariah, berserikat itu kan jaringan. Rumah kan fisik. Jaringan rumah usaha. Usaha adalah upaya. Makanya kenapa kemudian jaringan rumah usaha menjadi mudah untuk kita tidak menyebut kita bahwa kita ini memang benar-benar harus bekerja secara keras, baik dalam akal maupun hati kita, batin kita. Makanya slogannya kata kerja ya Mas Ili ya, berprestasi dan berbuat baik, bukannya kata sifat yang mulia, baik gitu kan sifat ya. Ya. Nah, Jadi itu kan kalau kata sifat kan harusnya orang lain yang ngomongin gitu loh, bukannya jadi slogan. nah justru kadang-kadang aku berpikir gini Mel, selalu bertanya begitu, kenapa Gusti Allah itu menunjukkan kata itu kepada kelompok kita, jaringan rumah usaha. Kenapa kita yang dihadiahi Allah nyebut kata jaringan, kata rumah, dan kata usaha? Itu kenapa pertanyaan itu? Yang berikutnya kita membuat istilahmu jargonnya kita adalah berprestasi, berbuat baik, usaha untuk menuju. Kenapa begitu? Makanya selalu pertanyaan begini, ada nggak kata berprestasi dan berbuat baik itu ada kata lain lagi nggak untuk yang menyebutkan kata sebuah kata kerja? Kalau ada lagi kita pakai ya.
Kan kita tantang teman-teman kita di forum itu. Sampai sekarang sih belum menemukan lagi yang lain selain 2 kata yang harus kita kejar itu. Ya. Prestasi dan berbuat baik. Berbuat baik kan berusaha baik, Iya. kan. Ya kata gini, berdoa itu kan menuju doa, Prosesaan. ya kan. Terus ada lagi yang terakhir yang keren banget ini, aku selalu bilang di kelompok kita itu adalah berpasrah. Karena pasrah itu harus diperjuangkan. Ya kan ya? Nggak bisa langsung bring gitu Oh, ya. nggak bisa. Wah, Nggak kerja bisa. keras itu. Karena kebanyakan bahayanya gini, kalau kita menyebut kata pasrah itu oleh sebab karena sudah kena masalah duluan. Tapi kalau kita kan selalu berpasrah atas keadaan yang sebenarnya kita dalam keadaan yang pas baik banget gitu loh, pas posisi. Makanya berdoa dan berpasrah itu buat kita menjadi paling menyelamatkan hidup kita. Tetap kita positive thinking, tetap optimis ya. Tapi selain kata utamakan berdoa dan berpasrah itu kan itu ya juga jargon kita, jargon cara kita bergerak juga. Banyak banget nih obrolannya sebanyak ini, terus masuk ke filosofinya JRU malah makin dalam. Tapi gini Mas Ili, saya izin ngembangin tadi kan kita bahas tentang keluarga, terus bahas tentang komunitas kan. Saya izin yang ini kita kembangin lebih dalam lagi, tapi di konten selanjutnya supaya yang ini cukup bisa diambil. Jadi teman-teman yang nanti nonton sebagian itu dapat poinnya, karena poin di depan tuh udah bagus banget. Bukan Dalam, ya? bagus, membuat pusing. Ya kan, membuat pening kan. Betul Mas Ili. Kalau dia ngulangnya terus ketemu konten yang baru lagi, yang ini nggak keserap, biar yang satu part ini biar jadi diulang-ulang kalau ngerasa pusing. Takut tambah pusing lagi, oke. Mas Ili, saya izin tutup dulu. Bu Mela, terima kasih. Saya izin part yang ini, kita lanjut ke sesi yang selanjutnya ya. Teman-teman, terima kasih banyak masih bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya di channel Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.